Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi lipid pada mata kuliah kimia organik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Nurul Maulidia dari kelas AB dengan NIM terakhir 457. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofolik. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CHCOOR aksen, dan CH2COOR aksen 2, di mana R aksen dan R aksen 2 masing-masing adalah sebuah rantai alkil yang panjang. Panjang rantai asam lemak pada trigliserida adalah 16, 18, atau 20 atom karbon. Lipid merupakan komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Asam lemak penyusun lipida ada 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh molekulnya mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya, sedangkan asam lemak jenuh adalah kebalikannya, yaitu tidak memiliki ikatan rangkap. Klasifikasi lipida didasarkan atas kerangka dasarnya menjadi lipida kompleks dan lipida sederhana. Lipid kompleks meliputi ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya yaitu lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. Wax atau mala merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak seperti fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Sedangkan glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Berikut adalah tabel dari komposisi lipida. Komposisi lipida kompleks yaitu ada triacylglycerol, fosfolipida, sphingolipida, dan lilin. Sedangkan komposisi lipida sederhana yaitu steroida dan terpena. Berdasarkan polaritasnya, lipid dibagi dua, yaitu nonpolar dan polar. Kelompok lipid yang bersifat nonpolar yaitu alkana dan alkena yang tersusun atas lebih dari 36 atom karbon berbentuk jenuh atau tak jenuh. Yang kedua, lemak alkohol yang merupakan alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6-26 atom karbon. Yang ketiga yaitu lilin yang merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Yang keempat yaitu sterol, ditemukan pada tanaman, fitosterol, dan hewan kolesterol. Yang kelima yaitu tokoferol, yang merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Yang keenam yaitu trigliserida, yang tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak. Kelompok polar. Kelompok lipid yang bersifat polar umumnya merupakan penyusun membran sel yang bersifat larut air. Golongan lipid polar antara lain yang pertama fosfolipid, yaitu yang berikatan dengan fosfat. Yang kedua yaitu glikolipid yang berikatan dengan komponen karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu proteolipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Berdasarkan struktur kimianya, lipid terbentuk dari kelompok ketoasil dan kelompok isoprene. Gabungan dari kedua kelompok tersebut, ketoasil dan isoprene, membentuk ikatan kondensasi yang dinamakan kondensasi Claisen. Hal ini juga sering dijuluki sebagai reaksi pemanjangan rantai.
Dan berikut adalah gambar dari struktur asam lemak dan gliserolipid pada membran sel tanaman. Reaksi pembentukan lipid melalui reaksi kondensasi Claisen pertama kali ditemukan oleh ahli kimia, yaitu J.G. Smith dan Rainer W. Claisen. Reaksi kondensasi ini terfokus pada reaksi keton atau aldehid yang mengandung alfa hidrogen yang bereaksi dengan senyawa karbonil aromatik yang tidak memiliki alfa hidrogen. Syarat reaksi kondensasi Claisen dapat terjadi minimal satu reagen harus memiliki proton alfa dan dapat membentuk anion enolat pada deprotonasi. Mekanisme kondensasi Claisen diawali dengan pembentukan ester. Ester terbentuk dari hasil reaksi alkohol dengan tioester. Karbokation pada tioester diserang oleh atom O yang bermuatan negatif. Karbon bermuatan positif. Hal ini dikarenakan elektron pada atom C akan ditarik oleh atom O yang memiliki elektronegativitas lebih besar. Seperti pada gambar mekanisme pembentukan ester berikut. Pada proses deprotonasi dan pembentukan enolat yang kemudian akan menyerang kembali trioester kedua dan menghasilkan intermediat tetrahedral, alfa hidrogen atau proton alfa dapat membentuk anion enolat. Dalam aplikasinya, kondensasi Claisen berperan dalam biosintesis kolesterol yang merupakan lipid. Berikut adalah gambar dari kondensasi Claisen sederhana. Biosintesis lipid dapat melalui reaksi kondensasi Claisen pada pemanjangan rantai ketoasil dan reaksi alkilasi isopentil PP pada pemanjangan rantai isoprenik. Pada mekanisme tersebut, terdapat perbedaan dalam pembentukan karbanion intermediat pada kondensasi Claisen yang bertindak sebagai karbanion adalah nukleofil, sedangkan pada alkilasi isopentenin yang bertindak sebagai karbokation adalah elektrofil. Dan berikut adalah gambar dari biosintesis lipid. Biosintesis lipid terjadi di bagian liver dan jaringan adiposa. Pada proses tersebut termasuk sintesis asam lemak yang mengikuti sintesis triacilgliserol dan fosfolipid. Jenis-jenis uji reaksi lipid. Pertama yaitu reaksi hidrolisis lemak. Reaksi ini terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak dan lemak sehingga mengakibatkan ketengikan hidrolisa yang menghasilkan flavor dan bau tengik. Reaksi hidrolisis dapat dipicu oleh adanya aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Setiap pelepasan satu molekul asam lemak bebas memerlukan satu molekul air. Dan berikut adalah gambar dari reaksi hidrolisis lemak pembentukan asam lemak bebas dan gliseril yang dipicu oleh enzim lipase atau pemanasan. Yang kedua yaitu reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi yaitu reaksi yang mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi akan dipercepat dengan proses pemanasan, di mana reaksi hidrogenasi ini meningkatkan titik leleh trigliserida dari 17 derajat Celcius menjadi 55 derajat Celcius, sehingga triolein yang membentuk cair pada suhu ruang berubah menjadi tristearin yang membentuk padat. Dan berikut adalah gambar dari reaksi hidrogenasi lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Yang ketiga yaitu reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan misalnya gliserin palmitat atau trimalmitin dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam, Na palmitat, dan gliserin. Garam asam lemak berantai panjang ini disebut sabun, sehingga reaksinya
disebut reaksi penyabunan. Prinsip reaksi ini digunakan dalam proses produksi sabun secara komersial. Dan berikut adalah gambar dari reaksi penyabunan lemak membentuk sabun. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.